Qala Sa'ir, berkata Sa'ir. Ini Sa'ir nih bukan hadis. Min Bahril Kamil al-Madzu, daripada Bahar Kamil, Bahrul Kamil, Bahar Kamil al-Madzu. Bahar Kamil ini adalah sistem not setiap nazom. Jadi setiap lagu, setiap kalimat-kalimat Arab yang sifatnya susunannya siyaqul kalam itu bukan kalam nasar, tapi kalam nazom, itu pasti ada baitnya, pasti ada notnya. Not itu banyak, ada not kamil, ada not bahar tawil, ya, ada bahar rojaz dan macam-macam. Sekarang sudah tidak dipelajari lagi tuh di sekolah-sekolah. Di pesantren-pesantren pun juga sudah tidak dipelajari lagi. Namanya ilmu arud. Ilmu yang bisa membaca sistem not, sistem ilmu nazom, sistem kalimat kalam-kalam nazom. Jadi kalam-kalam nazom nggak boleh dilakukan, dibaca semau kita, tidak. Harus pas. Ya. Nah, dalam syair ini dikatakan ilmu arud itu dikatakan sebagai bahrul kamil. Apa bunyinya? Yaman bidun ya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Nah, baca begitu. Jadi tak 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 tak. Jadi yang panjang tidak boleh dipendekin, yang pendek tidak boleh dipanjang. Seperti kita membaca sholawat, sholawatullah, salah itu. Menurut Baharin juga salah, itu bahal rojas, tidak boleh. Sholawatullah alaika. Tullah itu kan tak marbutoh, di depannya ada alif lam syamsiyah, dan di antara marbutoh itu tidak ada wawu, ya nggak bisa. Jadi sholawatul Allahnya dipanjangkan, sholawatullah lamnya dipanjangkan, lam yang di alif, kan begitu. Begitu kan begitu, jangan ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Nah, itu kesalahan total situ. Dalam ilmu apa salah? Dalam ilmu apa aja salah itu. Dalam ilmu tajwid ya berantakan itu. Dalam ilmu arud itu keliru. Dalam ilmu arud, dalam ilmu cara membaca kalam nazom itu keliru. Itu kadang sudah keenakan. Jadi sehingga prinsip ilmu tajwid dan ilmu arud terkalahkan karena nada. Dipaksakan nada. Nadanya apa? Enak. Sholawatullah alaika. Itu salah. Seharusnya sholawatullah, Allahnya dipanjangkan. Sebab lam pada huruf alif, Allahu, lam pada mad. Itu kan mad asli. Allahu alif lam lam ha, ya. Itu kan mad asli itu, mad tabi'i. Nah, tapi dalam lafzul jalalah, Allahu lam itu dibaca bebas, tanpa batas, tanpa ukuran. Jadi boleh dibaca Allahu boleh. Allahu boleh. Panjang lagi Allahu. Menjadi 3 alif, 6 gerakan. Boleh? Boleh. Bebas. Nah, gitu. Kalau Allah bebas boleh. Nah, boleh panjangin, boleh panjang sekali. Kalau lafzul jalalah ya, kalau Allahnya. Nah, makanya di situ sholawatullah alaika, itu tullah. Nah, gitu. Dengan ilmu kita bahas nih, bukan dengan enak. Dan bukan dengan enak. Bukan dengan enak. Kadang-kadang kita salah, yang sering baca rawi nih. Yang sering baca rawi, yang musuh rawi kadang-kadang enak aja, barangan aja gitu. Apakah dia berdosa kalau baca-baca begitu? Ya, enggak. Salah makna dan salah tujuan juga enggak. Cuman tampak di situ dia sembrono. Jadi tidak mengindahkan ilmu-ilmu bacaan. Kalau umpamanya dia membaca Quran begitu, dia tahu itu dia dapat dosa, dapat laknat dari Quran. Karena ini bukan Quran, ini adalah sebuah kalimat puji-pujian, tetap aja walaupun dia tidak dosa, tapi dia sembrono.
Kalau dia melalaikan sengaja, dia punya ilmu, dia tahu lalu melalaikan, maka dia termasuk mudayyi, orang yang menyia-nyiakan ilmu. Nah, hasilnya adalah dia termasuk orang yang berdosa. Kenapa? Karena menyia-nyiakan ilmu syariah berupa tanda baca, berupa tanda-tanda panjang pendek dan lain sebagainya. Jadi jangan macam-macam dengan ilmu tajwid. Itu. Jangan macam-macam dengan itu. Itu ilmu yang harus dipelajari. Orang baca Quran tanpa ilmu tajwid sia-sia bacaannya. Banyak orang yang membaca Quran bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan laknat dari Quran. Kenapa? Karena membacanya tanpa tajwid. Itu ya. Kecuali baru belajar gak apa-apa. Kalau udah bisa baca ya wajib itu pakai tajwid. Itu fardu ain menggunakan tajwid, bukan fardu kifayah. Kecuali mempelajarinya dalam sistem taklim adalah fardu kifayah. Ketika dia memang sudah bisa. Tapi kalau umpamanya mempraktekkannya itu adalah fardu ain. Nah, jadi gitu ya. Ini sambilan ini. Jadi di luar pembahasan ini. Yaman bidunya hustagal qad gharrahu tulul amal. Yaman wahai orang. Bidunyahu dengan pernak-pernik, dengan kehidupan, dengan harta dunia, istaghola jadi tersibukkan. Wahai orang yang selalu tersibukkan dengan harta dunia. Qad gharrahu tulul amal, sungguh telah tertipu olehnya, tertipu terhadap dirinya tulul amal, mengenai angan-angan yang panjang, cita-cita yang panjang, hayalan yang panjang. Dunia itu hayalannya panjang kalau kita mau turutin. Nggak ada habis-habisnya. Pokoknya dulu gini. Dulu ini mobil tahun 2000. Dulu mobilnya tahun 1984 itu bagus. Nanti di tahun 1990 ada yang lebih bagus. Tahun 2018 itu bagus lagi. Nanti di tahun 2002 bagus lagi. Nggak ada. Kalau mau diikutin nggak ada habis-habisnya. Perempuan punya kita seneng nih, pengen kawin, udah nikah dengan istri kita. Istri kita dulu cakep banget. Sekarang tak cakep juga. tapi ada lagi lebih cakep, ada lagi gak ada habis-habisnya. Itu dunia. Oh, diturutin itu. Nah, awalam yazal fi ghaflatin, apakah selalu itu awalam ya. Awalam itu aunya itu au istifham. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah selalu dalam kelalaian? Apakah manusia itu selalu dalam kelalaian? Hatta dana minhul azal, sehingga datanglah dari manusia itu, sehingga datanglah tibalah saat yang dekat suatu ajal, sehingga ajalnya baru dekat, sehingga ketika ajalnya dekat dia baru sadar. Kapan sadarnya? Ya nggak sadar. Hatta zurtumul maqabir, sehingga dia masuk ke dalam kubur. Barulah tuh. Percuma, sia-sia. Penyesalan yang tiada arti, penyesalan yang tiada arti. Habis sudah. Jadi kalau udah tua baru sadar. Lagi mana sih? Aturannya dulu waktu masih muda, masih gagah-gagahnya. Sholatnya masih gagah, puasa masih gagah. Kan begitu. Belajar masih gagah, ngaji masih gagah. Bertemu dengan orang soleh masih ngajak, masih gagah. Kajian subuh gabungan sekelurahan Kalibata masih gagah. Nah, harusnya itu yang diambil kesempatan. Kan begitu. Harus seperti itu. Tapi kalau udah tua baru udah tua ke masjid, udah tua baru ingat. Itu kata saya di sini hatta dana min hul ajal. Apakah engkau akan sadar baru enak beribadah, baru suka beribadah, baru giat beribadah hatta dana minhul ajal, kalau ajal sudah dekat? Lah, tidak begitu. Ya. Kemudian al-mautu yati baghtatan, al-mautu kematian, peristiwa kematian, yati akan datang, baghtatan itu keniscayaan, itu pasti. Wal qabru sundukul amal, ingat kuburan itu adalah peti sebuah amal. Amalmu nanti akan difokuskan dan akan dipetikan di alam kubur. Kalau petimu kosong dari amal,
maka kuburmu akan menjadi api neraka. Kalau umpamanya petimu, ya katakan kuburan tadi, itu penuh dengan amal, maka kau akan selamat dan sampai kepada alam sirat, menuju kepada surga yang kita dambakan. Tiba saatnya ke surga. Dari mana itu dilihatnya? Dari al-kubru sundukul amal. Kubur itu adalah peti dari sebuah amal. Kalau petimu kosong, sengsara kau sampai ke sirat, ke alam sirat. Jangankan ke alam sirat, di alam mahsyar kita sengsara. Di alam hisab, kita kan itu di mahsyar nih, dikumpulin. Dihisab, di mana tuh? Di alam mahsyar. Alam barzah sudah, alam mahsyar sudah. Di mahsyar, 1 hari di sana bagaikan 1000 tahun di dunia. Itu prosesnya terlalu lama, panjang luar biasa di mahsyar itu. Nanti setelah di mahsyar selesai, apakah kita sukses ke alam berikutnya, itu alam sirat? Itu penentuan deh. Kalau di alam sirat udah jatuh, jangan harap kamu menuju pada surga. Pasti neraka udah itu. Jadi sebuah keniscayaan, pilihan ada 2, tidak ada yang lain. Keniscayaan itu, kepastian manusia berakhir final dalam 2 alam. Pertama alam surga, yang kedua adalah alam neraka. Kita ada di mana? Terserah. Apakah kita membawa peti yang penuh ketika kita berada di alam barzah, di alam kubur, atau kita sama sekali kosong peti itu, atau kurang, atau separuh dari peti itu, maka hisabnya panjang. Ketika peti yang ada, yang kita kumpulkan di alam barzah, amalnya separuh-separuh, hisabnya panjang. Separuhnya apakah mengalahkan amal, atau amal yang separuhnya ini akan mengalahkan sesuatu yang kosong yang separuh itu. Kalau separuh yang kosong itu berisi maksiat lebih banyak, lebih tinggi derajatnya maksiat, maka peti kita dianggap 0. Sengsaralah kita di alam-alam berikutnya. Dikatakan dalam syahid di sini, al-qabru sundukul amal. Oleh karena itu kata syair ini, isbir ala ahwaliha la mauta'il la bil ajal. Isbir, sabar dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Kalau kau sabar, insya Allah kau menjadi orang yang bersyukur. Kalau kau bersabar dan bersyukur atas apa? Ala ahwaliha, terhadap pancaroba, terhadap gundah, rasa takut kubur. Kita semuanya pasti takut kuburan. Maksudnya bukan takut di kober, bukan. Takut di kuburan yang dimaksud alam barzah. Karena amal kita selalu berkurang. Perasaan kita, amal kita kurang. Makanya kita takut mati. Ada gak orang yang berani mati? Pada umumnya orang semua takut mati. Takut kita mati. Makanya kalau kita sakit, berobat. Kita mau mati, ya kita sakit nih, pasti kita berobat. Ke dokter mana saja, ke rumah sakit mana saja yang mahal. Hutang juga gak apa-apa, yang penting sehat. Kenapa? Intinya takut mati. Kita takut ke tempat di mana di situ banyak binatang buas, hutan. Kenapa? Takut mati. Kita takut ketinggian, takut jatuh. Kenapa takut jatuh? Takut mati kalau jatuh. Maka semua pada dasarnya manusia itulah takut mati. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sungguhnya mati itu yang kalian lari dari kematian. Kita kan takut lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum, mati yang nyamperin kita. Gak usah kematian ditunggu, gak usah kematian dicari, mati yang akan mencari kita. Begitu ya. Jadi isbir ala ahwaliha, la mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali dengan ajal.